Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas lagi gimana cara mengatasi aplikasi Z-Archiver yang aksesnya itu ditolak teman-teman. Dan untuk cara ini terbaru lagi ya, updatean dari cara-cara yang sebelumnya. Dan untuk bahan-bahannya pastikan untuk aplikasi Z-Archiver kalian ya, aplikasi Z-Archivernya itu udah versi terbaru ya. Jadi biasanya karena aplikasinya nggak diupdate-update atau udah versi lama, itu makanya ngebug teman-teman, walaupun udah pakai cara ini tapi belum bisa ya, masih gagal, masih error dan lain-lain karena ya aplikasinya belum diupdate. Jadi diupdate dulu ya. Kemudian aplikasi yang selanjutnya kalian siapin ya aplikasi Briefon. Nah untuk aplikasi Briefon kalau kalian udah punya kan bisa pakai ya metode pakai Briefon aja. Cuman kalau kalian belum punya Briefon, kalian cukup install aplikasi Shizuku aja. Jadi ada dua metode ya yang bisa kalian lakuin. Jadi buat kalian yang udah terlanjur punya Briefon, bisa ya langsung pakai metode Briefon aja nanti. Cuman kalau nggak punya Briefon, bisa ya pakai aplikasi atau install aplikasi yang bernama Shizuku aja. Walaupun sebenarnya kalau kalian pakai metode Briefon itu juga wajib ya install aplikasi Shizuku. Nah seperti itu ya. Untuk aplikasi Shizuku ini wajib di-runningin dulu teman-teman ya. Jadi wajib dijalanin dulu. Terus coba bakal buka. Nah untuk statusnya di atas Shizuku is not running ya. Nah, sedangkan untuk cara merunningkan aplikasi Shizuku ini ada dua metode. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Briefon, aplikasi Briefon. Jadi misalkan kalian udah punya Briefon dan Briefonnya udah biasa kalian pakai, nah bisa ya langsung di unlock menggunakan Briefon aja. Cuman yang kedua, kalau nggak punya Briefon, saran aku ya, jadi mending langsung aja disiapin untuk koneksi hotspot teman-teman. Jadi nanti untuk HP yang mau kita unlockin atau mau kita jalanin Shizuku-nya, kita sambungin ya ke WiFi teman-teman, atau ini ya WiFi-nya tersambung lah ke HP lain, ke hotspot milik HP lain, terserah bebas. Nah, kalau tersambung seperti ini, nanti ini cara yang menggunakan langsung dari Shizuku teman-teman ya, nggak pakai Briefon. Nah nanti kalian tinggal klik yang pairing, kemudian klik yang notification option, kemudian izinkan notifikasi kalau aktifkan, kemudian kan kembali ya kalau udah. Nanti kan tinggal klik ya di sini developer option. Kemudian setelah masuk ke opsi pengembang atau opsi developer seperti ini, tinggal akan scroll ke bawah. Nah di bagian yang cabut otorisasi dan bukan ya apa namanya USB ya, kan klik, kemudian klik cabut. Nah kemudian kan tinggal aktifkan yang namanya debugging USB, kemudian izinkan overlay layar pada setelan kalau ada diaktifkan juga. Kemudian proses debug nirkabel kan aktifkan juga, nonaktifkan waktu tunggu otorisasi ADB kan aktifkan juga. Dan wajib ya ini buat yang pengguna-pengguna HP Xiaomi, Poco dan Mi gitu. Wajib ya nanti kalau misalkan di sini ada yang namanya debugging USB setelan keamanan, ini itu juga wajib diaktifkan teman-teman ya, biar untuk kita jalanin aplikasi Shizuku-nya nanti lancar teman-teman ya, nggak gagal. Dan buat user-user HP lain, nah opsi lain namanya itu biasanya ya, misalkan di sini HP Realme, nah tinggal di scroll ke bawah. Ini pengganti debugging USB tadi ya, setelan keamanan di HP Xiaomi. Di buat HP lain, khususnya HP Realme sendiri, namanya itu matikan pemantauan izin ya, ada di bagian bawah. Dan buat kalian yang nggak ada duanya itu, yang nggak ada itu dua tadi ya, kalau kan nggak ada berarti aman teman-teman ya, nggak apa-apa gitu. Silahkan dilanjut aja prosesnya. Nah di sini aku klik lagi developer option. Kemudian kalau misalkan udah aktif semua yang tadi ya, tinggal diklik yang proses debugnya kabel. Kemudian di sini tinggal diklik ya sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Nah setelah kalian munculin kode seperti ini, otomatis juga untuk aplikasi Shizuku-nya bakal muncul notifnya ya, notif untuk memasukkan kode. Nah jadi untuk kodenya ini kita tinggal masukin ya di notifikasi Shizuku-nya. Nah setelah seperti ini tinggal diklik ya yang hijau ini, yang buatan hijau. Nah sampai nanti Shizuku udah tersedia ya, atau pairing successful, artinya udah berhasil ya. Dan kalau aku cek untuk aplikasi Shizuku-nya ini udah pasti ya, udah berjalan. Di langsung kalian klik ya yang start, diklik dulu ya yang start. Nah kemudian klik yang developer option. Nah di sini kan tinggal matiin hidupin ya, matiin dulu baru dihidupin lagi yang namanya debugging USB teman-teman.
klik OK, akan kembali. Nah ini udah start. Di sini tinggal tunggu ya, nanti bakal keluar otomatis kok kalau udah selesai. Nah ini udah selesai. Nah si suku is running ya, jadi udah berjalan. Langkah selanjutnya tinggal diklik ya auto reset null application, kemudian klik yang centang ya, yang data receiver. Nah kalau misalkan nggak ada, nah untuk izin izin aplikasi si buku ini di bagian penyimpanannya kalian aktifkan ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada lagi untuk aplikasi data receivernya, kalian coba update ya ke versi yang terbaru biar terbaca. Nah setelah seperti ini, kalian tinggal ke bagian aplikasi data receiver ya. Nah ataupun kalau kalian punya Briefon, jadi caranya itu kalau kalian pakai Briefon buat unlock si bukunya, jadi nanti kalian bisa langsung masuk ke si buku. Kemudian disalin aja teman-teman di bagian start by connecting to a computer. Nah di sini untuk view comment tinggal diklik ya view comment, kemudian diklik copy, dan nanti kalian bisa unlock ya langsung menggunakan aplikasi Briefon kalian. Kemudian tinggal diklik yang garis 3 ke search comment langsung, kemudian klik OK. Di sini tinggal tempel ya yang udah disalin tadi. Di untuk ADB selnya tadi, nah dihapus teman-teman. Kemudian tinggal di sampai sini aja ya, sh bla 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 sampai start.sh. Nah ini tinggal dijalankan kalau udah ya. Dan setelah kita jalankan seperti ini, banyak teks ya yang muncul, dan aku bakal coba cek si sukunya. Dan ini ya otomatis sudah berjalan. Jadi kalau kan udah punya Briefon misalkan, itu gampang banget teman-teman ya, tinggal langsung di unlock aja pakai Briefon. Nah setelah lanjut ya, setelah si sukunya berjalan, tinggal dibuka aplikasi data receiver-nya. Kemudian langkah pertama kan tinggal ke pengaturan dulu, garis 3 ya, titik 3, kemudian klik pengaturan. Nah kemudian diklik ya yang root, kemudian jenis akses root kalian pindahin dari SU ke Shizuku. Selanjutnya untuk gunakan untuk Android data OBB, kalian wajib aktifkan ya. Dan untuk settingan-settingannya seperti ini aja. Bakal coba kembali ke folder Android data. Aku bakal coba buka salah satu folder data. Dan ini udah bisa terbaca teman-teman. Jadi udah bisa terbaca dan nggak akses ditolak lagi. Dan ini otomatis sama teman-teman ya. Kalau aku misalkan pasang salah satu folder, salah satu file, misalkan script aja ya, cuma ya jangan disalahgunakan. Misalkan aku pasang satu script atau file ke data, misalkan ke data gameku ya, anggap aja ini data game ya. Nah ini udah, walaupun akses ditolak, tapi kalau kita pasang itu udah berhasil teman-teman. Dan pastikan kalau kan mau mengoperasikan file, mengaplikasikan file, memindahkan file gitu kan, nah pastikan jangan kan salin ya. Tapi kalau bisa ditempel teman-teman ya, usahain ditempel, karena biasanya kalau disalin itu masih ada bugnya, masih gagal gitu, masih error. Kadang lama, kadang nggak kelar, kadang proses kesalahan dan lain-lain teman-teman ya. Makanya saran aku nggak usah disalin ya, bisa sih dipotong aja. Saran aku dipotong aja seperti ini ya, dipotong. Nah mungkin untuk video kali ini sampai sini aja teman-teman ya. Makasih banyak yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.